Bulan Ramadan tuh momen yang penuh berkah sekaligus penuh peluang. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya mengubah kesempatan ini jadi bisnis sampingan yang nguntungin, bahkan dengan modal yang ya cekak sekalipun. Yuk, kita mulai. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Bulan suci ini bukan cuma soal ibadah loh, tapi juga kesempatan emas buat nambahin isi dompet. Nah, kamu udah siap belum buat nangkap peluang ini? Kuncinya tuh di sini nih. Selama bulan puasa, cara orang belanja, makan, dan ngabisin duit itu berubah total. Nah, pergeseran kebiasaan inilah yang jadi celah buat ide-ide bisnis cerdas yang bakal kita bahas. Ini fondasinya. Oke, pertama kita masuk ke area yang pasti laku, yang udah auto laris, makanan dan minuman buat buka puasa. Permintaannya dijamin meroket, jadi potensi cuannya juga gede banget. Ide pertama ini jenius banget, terutama buat kamu yang jago masak tapi bingung mau jualan di mana. Nggak perlu pusing mikirin sewa lapak, karena modal utamanya udah ada di genggaman kamu, smartphone. Gini cara kerjanya, gampang banget. Pagi-pagi, kamu sebarin aja menunya lewat status WA atau story Instagram. Kalau pesanan udah kekumpul, baru deh kamu masak sesuai jumlah. Bener-bener efisien dan anti rugi. Dan ini dia enaknya sistem pre-order. Risikonya hampir nol. Nggak ada lagi tuh cerita makanan sisa yang kebuang. Kamu cuma masak apa yang udah pasti dibeli orang. Aman banget kan? Lanjut, ide kedua. Sesuatu yang udah pasti jadi primadona pas buka puasa, minuman dingin yang seger-seger. Ini ide bisnis yang super simple, gampang dieksekusi, dan pasarnya, ada tiap hari. Terus modalnya gimana? Tenang, minimalis banget. Kamu nggak perlu alat-alat canggih. Cuma butuh meja lipat kecil, taruh aja di depan rumah, siapin bahan-bahannya, dan kamu udah siap jualan. Siapa aja bisa lakuin ini. Nah, ini tips penting di zaman sekarang. Kemasan yang bersih dan cakep itu bukan cuma soal higienis, tapi itu marketing gratis. Kalau tampilannya Instagramable, orang bakal otomatis foto dan nge-share di sosmed mereka. Mantap kan? Oke, dari urusan perut, sekarang kita pindah ke urusan buat hari raya. Makin dekat sama lebaran, permintaan buat barang-barang tertentu tuh bakal naik gila-gilaan. Yuk, kita manfaatin peluangnya. Yep, benar banget. Perlengkapan ibadah kayak mukena, sajadah, atau sarung, itu permintaannya pasti melonjak tajam jelang lebaran. Tapi enaknya, kamu nggak perlu keluar duit buat nyetok barang. Kuncinya, jadi dropshipper. Iya, kamu nggak salah lihat. 0 rupiah. Beneran, ini ide bisnis dengan modal paling minim yang pernah ada. Kamu bisa mulai sekarang juga, detik ini juga, tanpa keluar duit sepeser pun. Keren banget kan? Cara kerjanya simple banget kok. Kamu tuh ibaratnya jadi mak comblang antara supplier sama pembeli. Tugas kamu cuma satu, promosiin barangnya. Urusan packing sampai pengiriman, semuanya diurus sama supplier. Praktis. Ide selanjutnya nih, udah bukan zamannya lagi ngasih parcel yang isinya aneh-aneh dan harganya selangit. Tren sekarang itu ke hampers yang lebih simple, ekonomis, tapi tetap berkesan dan penuh makna. Pasarnya gede banget loh. Coba deh bayangin, isinya tuh sembako-sembako kecil, kayak minyak, gula, teh, atau aneka kue kering. Terus dikemasnya pakai besek anyaman atau kotak yang lucu. Kelihatannya jadi personal banget, estetik, dan yang paling penting, modalnya kecil. Dan jangan pernah sepelekan kekuatan sentuhan pribadi. Detail kecil kayak kartu ucapan yang kamu tulis tangan, itu bisa jadi pembeda. Itu bisa bikin hadiah dari kamu rasanya jauh lebih spesial dan nilainya naik. Nah, sekarang kita masuk ke kategori terakhir. Ini khusus buat kamu yang ngerasa, aduh, aku nggak punya modal duit sama sekali. Jangan salah. Kamu punya modal yang jauh lebih berharga, tenaga dan waktu kamu. Yuk kita bahas soal jasa. Ini solusi buat masalah klasik banyak orang jelang lebaran. Mereka terlalu sibuk kerja, atau ya, capek karena puasa, jadi nggak sempat bersih-bersih rumah secara maksimal. Nah, disitulah peluang kamu masuk. Kamu bisa tawarin jasa yang spesifik di lingkungan sekitar kamu. Mulai dari bersihin jendela, nyapu halaman, sampai beresin gudang yang udah kayak kapal pecah. Percaya deh, banyak banget orang yang rela bayar buat bantuan kayak gini. Sekali lagi, ini bisnis modal dengkul. Peralatannya kemungkinan besar udah ada di rumah kamu. Jadi produk yang kamu jual itu adalah waktu dan tenaga kamu. Dua hal yang super berharga buat orang-orang yang sibuk. Oke, kita udah punya 5 ide bisnis yang keren. Tapi ada satu resep rahasia yang berlaku buat semuanya. Satu kunci yang bakal nentuin usaha sampingan kamu ini bakal berhasil atau cuma anget-anget di awal. Inilah intinya. Di bulan puasa, pelanggan itu nggak sekedar beli produk atau jasa kamu. Lebih dari itu, mereka membeli 2 hal yang sangat krusial, kepercayaan dan ketepatan waktu. Maksudnya gimana dalam prakteknya?
Sederhana, kalau jualan makanan, ya wajib bersih dan higienis. Kalau pengiriman, harus tepat waktu. Jangan sampai pelanggan kamu nungguin takjil buat buka puasa. Pokoknya, bangun reputasi kalau kamu itu penjual yang bisa diandalkan. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi bisa jualan apa ya, tapi dari 5 ide tadi, mana nih yang mau aku eksekusi besok? Peluangnya udah jelas banget di depan mata. Sekarang, giliran kamu buat ambil langkah pertama. Selamat mencoba ya!